Pemirsa, walau sama-sama artis ternama, hubungan perkawinan Dewi Gita dan Arman Maulana terbilang jarang disorot publik. Namun setahun yang lalu sempat berhembus isu perkawinan mereka gonjang-ganjing bahkan nyaris bercerai. Pada sebuah tayangan infotainment beberapa waktu lalu, Dewi Gita sempat membeberkan krisis dalam perkawinannya dengan linangan air mata. Semua rumah tangga yakinlah pernah mengalami dan itu wajar-wajar aja dan kalau saya bilang itu adalah suatu proses. Terlebih ketika dalam pementasan panggung 2000 RCTI di Bandung beberapa waktu lalu, Hedi Yunus datang terlambat. Dan itulah yang membuat kemarahan personel Kahitna yang lain terhadap Hedi kian memuncak. Saya memang mendapat surat, ya sejenis surat peringatan atau teguran dari teman-teman Kahitna semua sehubungan dengan kejadian pada saat acara panggung band 2000 RCTI, syutingnya di Bumi Sangkuriang di Bandung pada hari itu. Jadi pada hari sebelum hari H-nya syuting acara tersebut, memang sehari sebelumnya ada JR. Kan bandnya banyak. Nah, cuman saya nggak ikut JR karena saya sudah minta izin untuk pemotretan cover album solo saya. Saya udah di telepon sama teman-teman, sama Bedi terutama sama manajer supaya besok pagi-pagi jam 9 pagi ikutan lagi JR atau rolling mungkin ya, putaran acara gitu. Jam 9 pagi di BS. Otomatis ya saya bawa mobil ke Bandung ya gimana ya? Capek pasti ya, kepikiran. Baru berangkat sekitar subuh dari rumah dari Jakarta, nyampe di Bandung itu memang sekitar jam 9 pagian. Dan saya pikir rolling atau JR itu cek sound dan sebagainya, saya pikir hanya sekitar sampai jam 12-an. Karena saya dengar jam 5 sore harus sudah ada di BS lagi untuk acara malamnya gitu. Ternyata kita baru ke bagian JR jam 2 siang. Jadi baru pulang itu jam 3-an baru sampai di hotel lagi. Lalu apa alasan Hedi datang terlambat dalam acara panggung 2000 itu? Ya saya sebagai manusia biasa yang kadang-kadang memang daya tahan tubuhnya memang lagi oke, lagi bagus, tapi mungkin sialnya juga hari itu saya lagi benar-benar capek banget, nggak ketulungan lagi sampai akhirnya di kamar saya ketiduran dan memang agak-agak demam lah, nggak enak badan gitu, udah mulai panas dingin, terus tenggorokan udah mulai nggak enak. Akhirnya saya tidur dan baru kebangun sekitar jam berapa ya, jam 8-an kali. Itu pun udah digedor-gedor karena saya kunci dari dalam. Dan ya memang saya kalau udah tidur apalagi dalam kondisi yang udah super capek kayak gitu udah susah bangun. Beker juga sakit hati. Kabarnya sejak peristiwa itu pihak Kahitna mengeluarkan Hedi secara sepihak. Bahkan pihak Kahitna berencana menyelenggarakan konferensi pers pada minggu ini. Benarkah begitu? Sebetulnya saya untuk ya gosip atau kabar ini saya takut takut salah bicara. Jadi seharusnya sih ditanyakan kepada manajernya kita, Kahitna, Mas Bedi. Jadi yang punya hak untuk berbicara, untuk mengemukakan, menceritakan segala halnya itu ya daripada simpang siur dari saya, dari teman-teman yang lain, dari mana-mana, mendingan langsung tanya sama manajer Kahitna gitu. Apakah sebelumnya Hedi sudah tahu kalau dirinya akan dikeluarkan? Saya juga nyadar diri, terus ya keputusan seburuk apapun ya saya harus siap. Belum lama ini pemirsa, di salah satu tabloid dituliskan selain masalah indisipliner, Hedi terancam dikeluarkan karena masalah narkoba. Bagaimanakah Hedi menanggapi hal itu? Mungkin emang lagi ngetren kali ya. Kan gampang sekarang udah, apalagi dengan sudah tertangkapnya beberapa artis yang kayak gitu. Ya dengan mudahnya lah sekarang orang bikin gosip kayak gitu juga. Ke siapa aja juga bisa kok. Itu pemikiran yang sempit, yang picik dan sebagainya kayak gitu. Kalau memang betul dari teman-teman ada yang ngomong seperti itu. Kalau memang betul ya. Ada pula yang mengatakan isu pemecatan Hedi dari Kahitna karena karir solo Hedi lebih menonjol dibandingkan personel Kahitna lainnya. Seperti kita ketahui, Hedi sukses sebagai penyanyi solo dan sukses pula sebagai pembawa acara. Ini nih yang begini nih yang suka bikin gara-gara nih. Lebih ngetop dari yang lain. Enggak, sama aja ngetop. Kahitna 8 orang. 9 orang sama manajer. Dulu 9 orang sama Roni Waluya. Lalu bagaimana komentar personel Kahitna yang lain tentang isu pemecatan terhadap diri Hedi dari Kahitna? Saat ditemui cek dan dicek, Yofi Widianto yang dikenal sebagai pendiri Kahitna belum mau memberikan komentar.
Namun isu yang berkembang dalam waktu dekat ini, Yofi dan personel Kahitna lainnya akan menyelenggarakan jumpa pers untuk menjelaskan semua masalah. Berbagai informasi terbaru dan terhangat dari dunia selebriti telah berhasil disuntik oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, sekarang langsung saja kita simak Galeri Selebriti. Pemirsa, galeri sore ini dibuka oleh Tracy Trinita, seorang fotomodel dan peragawati Indonesia yang saat ini berkarir di dunia fashion internasional. 3 tahun yang lalu, Tracy terpilih sebagai peragawati terbaik versi Elite Model International. Sejak itulah, ia mendapatkan kesempatan mengembangkan karirnya di negara pusat mode Prancis selama setahun. Dari Paris, ia hijrah ke New York untuk bekerja sebagai peragawati sejak 2 tahun yang lalu. Meski begitu, foto model asal Pulau Bali ini mengaku masih kerap rindu dengan Indonesia. Itu sebabnya setiap tahun Tracy Trinita selalu pulang kampung, seperti saat ditemui Cek dan Dicek ketika Tracy datang ke pesta ulang tahun artis Vira Yuniar. Kalau balik ke Indonesia itu 3 kali dalam setahun. Biasanya sih saya kebanyakan di Bali dulu, baru ke Jakarta untuk kerja untuk majalah di Indonesia. Rencana tinggal di sini masih belum tahu, tapi pasti akan tinggal di Indonesia kayaknya. Iya. Ada pula berita dari si artis nyentrik Dik Doang. Penyanyi yang juga fotografer satu ini mengaku kesulitan dalam soal pakaian resmi. Itu sebabnya dalam acara-acara resmi, Dik Doang seringkali hanya tampil dengan kaos dan celana batik. Seperti saat ditemui dalam pernikahan salah seorang produser musik terkenal, Dik Doang hanya mengenakan kaos hitam dan celana batik Jawa. Pesta kan budaya barat. Ada baiknya kita berasimilasi dengan budaya sendiri. Nah, kalau gini kan gue kayak mau main lenong. Kan. Saya nggak punya jas, kasihan kan. Saya pernah dikerjain sama salah satu produk ya RCTI lah ya. Dik, lu ikutan kuis, lu jangan pakai kaos katanya. Oh, gue nggak punya, gue ambil ke mobil lagi. Yang ini nggak bisa, lu nggak boleh begitu, lu harus pakai kemeja. Gue pakai dong kemeja kan, wah perasaanku udah aneh banget. Begitu kuis tiba, ternyata gue pakai kemeja sendiri dan semuanya kaos. Ada pula cerita menarik dari Ketua Umum PWI Pusat dan pemimpin redaksi harian terbit Tarman Azam. Di samping kesibukannya mengurus kedua kegiatannya tersebut, ternyata ayah satu anak ini menyibukkan diri membina grup musik Deli. Tujuannya adalah melestarikan musik Melayu yang ada di tengah masyarakat saat ini, karena menurut Tarman Azam, lagu Melayu tersebut merupakan budaya bangsa yang perlu dipelihara. Dan ternyata pemirsa, diam-diam Tarman Azam juga termasuk piawai mendendangkan lagu-lagu Melayu. Dan bagi saya terus terang aja, ini selingan dari kesibukan. Saya cukup sibuk, saya mimpin harian terbit, saya ngurus PWI, saya harus keliling Indonesia, keliling ASEAN. Tapi saya masih ingin menyumbang lah, supaya lagu Melayu ini lestari itu. 6 tahun menikah, rumah tangga Dewi Gita dan Arman Maulana sempat goyah dan dilanda isu perceraian. Hadirnya orang ketiga disebut-sebut jadi pemicunya. Untuk menata kembali rumah tangganya itu, Arman dan Dewi Gita berkolaborasi membuat album rekaman. Pemirsa, walau sama-sama artis ternama, hubungan perkawinan Dewi Gita dan Arman Maulana terbilang jarang disorot publik. Namun setahun yang lalu sempat berhembus isu perkawinan mereka gonjang-ganjing bahkan nyaris bercerai. Pada sebuah tayangan infotainment beberapa waktu lalu, Dewi Gita sempat membeberkan krisis dalam perkawinannya dengan linangan air mata. Semua rumah tangga yakinlah pernah mengalami dan itu wajar-wajar aja dan kalau saya bilang itu adalah satu proses yang harus dijalani oleh rumah tangga gitu, karena kalau terlalu smooth juga nggak mungkin lah, manusia tuh pasti melakukan satu kesalahan gitu ya. Waktu saya di salah satu infotainment nangis, itu emang saya cengeng banget. Sebenarnya cengeng banget ya sih. Gitu, mungkin ada yang salah tangkap ya. Di situ cuman saya bilang ya dulu, pertanyaannya pernah nggak rumah tangganya kena krisis? Ya saya bilang semua rumah tangga pasti pernah ya terkena krisis, terkena masalah gitu. Kalau enggak kayaknya nggak normal gitu.
Ya itu, pertanyaannya gitu, ya udah akhirnya saya cerita dulu pernah gitu, ya itu saya yang salah, udah gitu aja, sebenarnya nggak berat. Isu menyebutkan badai perkawinan mereka dipicu adanya orang ketiga. Dewi disebut-sebut menjalin hubungan khusus dengan seorang pengusaha. Oh, pengusaha Arman Maulana. Jadi Hendra Syah namanya.